Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gurunya saya di sini yang terhormat, guru kita bersama Ustaz Abdul Ghafur dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Siapa ya? Gurunya saya di sini ingin mempresentasikan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang berisi tentang perintah untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara juga bentuk rasa syukur yang dapat kita tunjukkan, seperti semakin rajin dalam beribadah, mengucapkan hamdalah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedekah atau infak, mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur kepada sesama. Hadis berikut agar menjadi orang-orang yang lebih bersyukur. Hadis pertama, An Abdul Rahman Ibni Abdiyil Tirmidhi Anil Ash'ad Sibni Qaisin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna ashkaran nas lillahi azza wa jalla ashkarahum linnas. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abdurrahman bin Abdil Al-Kindi dari Al-Ashi'ad bin Qais adalah yang paling berterima kasih kepada sesama. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Rasa syukur dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya memperbanyak ibadah, menggunakan rezeki yang dimiliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Maksud dari kalimat tersebut adalah manusia dalam kehidupannya diperintahkan untuk saling menolong. Hal ini merupakan bentuk hubungan hablum minan nas yang sangat puji. Pada hakikatnya pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terkadang pertolongan datang melalui perantara tangan orang lain. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, An Ziyad bin Kulayb bin Ani Ash'asi bin Qaisin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas, riwayat Ahmad. Yang artinya, dari Ziyad bin Kulayb dari Al-Ash'ad bin Qais, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih pada sesama. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut berkaitan dengan hadis sebelumnya bahwa tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seseorang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama. Bersyukur atas karunia dan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rezeki kepada orang yang mau mensyukuri nikmatnya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka yang mengguri nikmatnya. Rasa syukur atau terima kasih antara sama manusia akan menimbulkan benih-benih rasa kasih dan sayang. Jika hal ini terjadi, akan tercipta suasana kehidupan yang rukun, damai, dan sentosa. Selain itu, budaya saling menolong akan timbul dengan sendirinya. Hadis yang ketiga, An Abi Saleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru ni'matallah. Rawahu Muslim. Artinya,
dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mensyukuri nikmat Allah." Namanya Muslim. Hadis tersebut berisi tentang perintah kepada kaum muslimin agar memandang orang yang berada di bawah dalam hal bentuk dan rupa tubuhnya, kesehatan, kesejahteraan, harta, kekayaan yang dimiliki, dan sebagainya. Dengan cara demikian, kita akan merasa beruntung dan merasa keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berada di bawahnya. Nabi Muhammad SAW melarang kaum muslimin memandang orang yang berada di atas mereka dalam hal keduniaan. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecil hati dan rendah diri. Bahkan tidak mustahil dapat menimbulkan rasa kecewa, menyesali diri, dan mungkin timbul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak memperhatikan keadaan dirinya atau pilih kasih dalam memberi nikmat. Kaum muslimin dibenarkan melihat orang yang lebih bertinggi derajatnya dalam masalah ketaatan menjalankan agama, dalam hal kebaikan yang bernilai agama, atau dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang bernilai agama. Melihat orang yang berada di bawah kita membuat diri menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hanya melihat orang yang berada di atas kita membuat diri semakin kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari kami bertiga Sudah tadi. kita ada salah kata. Belum. Bebas. Ini ada pertanyaan dari teman-temanku sekalian. Yang belum paham boleh ditanyakan dan saya jelaskan. Bang Dewa. Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Tanya. Dulu. Ini pertanyaan buat Ustadz Ihsan. Gini sana. Yang tengah-tengah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Yang pertama apa? Yang pertama, Bang Adi aja, Ustaz Adi, Apa? Ustaz Adi, gaskin Ustaz Adi. sekali dia Apa tadi? Soal tadi. bagaimana cara supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Yang pertama caranya gimana? Caranya mensyukuri apa yang Allah berikan. Caranya dengan semakin rajin dalam beribadah, mengucapkan hamdalah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak apa? Iya, selalu banyak sedekah atau infak, mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur kepada sesama. Mungkin itu Saya dari tadi. Ada lagi? Cukup. Saya Cukup. Ini sabar ini nih, ada lagi satu lagi pertanyaan. ingin bertanya. Mas Agung. Untuk pertanyaan yang di sebelah kanan. Kanan dulu. Ini. Bagaimana apa hukumnya memandang orang yang di atas mereka dalam hal keduniaan? Kepada Agung, Ustaz. Di atas duniaan, di dunia. Hukumnya adalah haram. Ada dalil apa haram? Hal ini dapat menimbulkan rasa kecil hati dan rendah diri. Bahkan tidak mustahil dapat menimbulkan rasa kecewa, menyesali diri, dan mungkin timbul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Khalas. Kelas. Kelas tuh. Khalasna. Dari cewek nggak Sudah mau. belum? Sudah. Sudah paham. Alhamdulillah. 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 Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dengan apa? Begitu. Menjelaskan tentang rasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah tutur kata yang menyinggung kalian semua. Maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah mempresentasikan materi terakhir di kelas 11 sebelum ujian akhir tahun atau PAT, penilaian akhir tahun. Tadi pembahasan terakhir tentang apa? Hadis-hadis yang berkaitan tentang syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, garis besarnya atau poin dari yang disampaikan tadi, bahwasannya di antara cara mensyukuri nikmat Allah ialah dengan cara berterima kasih pada sesama manusia. Misalnya siapa? Ihsan. Apa misalnya Ihsan? Uangnya hilang, terus ditemukan sama Nafis, sama Nafis dikasih uangnya yang hilang. Malah Ihsan jawabnya alhamdulillah, tapi gak bilang terima kasih pada Nafis. Itu belum dianggap bersyukur. Jadi ini Ihsan uang kamu ya, alhamdulillah. Pada Nafis gak bilang terima kasih, itu belum bersyukur. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang gak berterima kasih pada manusia, man lam yashkurin nas, barang siapa yang gak berterima kasih pada manusia, lam yashkurillah, berarti dia gak bersyukur pada Allah. Sama orang tuanya, orang tuanya yang rawat, sakit dirawat, dikasih macam-macam, gak terima kasih, gak berbakti, berarti gak bersyukur pada Allah. Pada atasan, pada teman, ketika dibantu atau ditolong, kita bekerja dapat misalnya gaji, ya bilang terima kasih. Pokoknya kepada orang yang telah membantu kita, menolong kita, berjasa pada kita, itu kita harus mengucapkan terima kasih, harus berterima kasih. Nah, berterima kasih pada orang itu sejatinya kita juga bersyukur kepada Allah. Jadi kita ngomong terima kasih pada orang itu berarti kita bersyukur pada Allah. Kalau gak berterima kasih pada orang, kan ada istilah menolong anjing kejepit. Tahu menolong anjing kejepit? Ada anjing kejepit ditolong, setelah ditolong ngapain anjingnya? Kabur, kalau enggak kamu digigit. Iya. Ada anjing kejepit ditolongin. Itu anjing gak bilang terima kasih, kadang yang nolong malah digigit. Kalau enggak ya langsung pergi. Nah, jangan seperti anjing yang ketika ditolong malah menggigit atau langsung kabur. Tapi jadilah orang yang bersyukur pada Allah dengan cara banyak berterima kasih kepada sesama manusia. Tadi itu ayat hadisnya keren itu. Sesungguhnya yang paling bersyukur pada Allah siapa? Inna ashkaron, tadi hadisnya. Inna ashkaron nas, sesungguhnya paling apa tadi itu? Artinya apa tadi itu? Orang yang paling bersyukur pada Allah siapa? Orang yang paling bersyukur atau berterima kasih kepada sesama. Jadi kalau kita sering
berterima kasih atau pinter berterima kasih pada orang lain, berarti kita paling bersyukur pada Allah. Itu hadisnya riwayat siapa? Ini keluar gak ini ujiannya nanti? Udah sekarang kisi-kisinya. Sengaja barusan mana tadi? Soalnya sebenarnya lengkap, cuma kalau lengkap nanti 100% nilainya. Makanya sengaja barusan saya hapus soalnya yang apa, yang esai. Ini untuk yang cowok, yang cewek. Biar satu untuk semua, yang cowok satu untuk berlima, yang cewek satu untuk berdua. Dah. Ini saya hapus ya. Udah ya, sudah? Ini biar gak kebanyakan kalau di download. 1, 2. Ini Adi, yang presentasi tadi Agung, Ihsan, 3 narasumber yang telah presentasikan akhir bab sebelum ujian tanggal 8 Mei yang akan datang. Hafiz, Nafis, Saskia dan Siva. Udah? Kita selanjutnya akan membahas kisi-kisi soal Kurdis untuk 4 penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Sudah.